Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdillahil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita semua masih dalam kondisi orang-orang yang insyaallah yang masih dalam hidayah Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terus Allah istiqomahkan kita di jalannya dan terus meningkatkan, dan Allah berikan kepada kita taufik untuk kita meningkatkan iman dan Islam kita dan amal kita tentunya sebagai bekal yang terbaik kembali kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, seluruh para sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan Islam dan sunnahnya hingga akhir zaman. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebagai mukadimah sebelum masuk kepada tema kita, hari ini adalah hari ketiga atau keempat di bulan Zulhijjah, di mana hari tersebut atau 10 hari awal, ya 10 hari awal kalau dalam bahasa Arab artinya bukan hanya 10 tok, tapi kadang-kadang 10 lebih, bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13. Itu artinya 10 hari awal dalam istilah Arab. Dalam hal ini min amali al-amalu salihu ahabba ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashara al-awail min Dzulhijjah. Tidak ada amalan-amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang 10 awal di bulan Zulhijjah ini yang lebih dicintai Allah daripada amalan-amalan yang dilakukan di luar 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Artinya seluruh amalan-amalan apapun, mau kecil ataupun besar, nilainya jika kita lakukan di 10 hari awal ini di bulan Zulhijjah ini, maka nilainya adalah nilai terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang kita lakukan di luar bulan Zulhijjah, awal-awal Zulhijjah. Seorang para sahabat bertanya, wa qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah? Wahai utusan Allah, apakah juga bisa mengalahkan keutamaan dan ketinggiannya, mengalahkan jihad fisabilillah? Jihad di sini adalah jihad qital, jihad yang dimaksud jihad keluar dari rumahnya ke medan jihad, membawa senjata menghadapi musuh-musuh Allah yang taruhannya adalah nyawa melayang. Apakah itu juga terkalahkan ya Rasulullah dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal di bulan Zulhijjah? Rasulullah mengatakan wala jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali jika jihad dilakukan di waktu yang sama juga di 10 hari awal, tentunya nggak ada yang mengalahkan. Rasul mengatakan wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah subhanahu wa ta'ala illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih wa lam yari bidzalika fi syai', kecuali jika ada seorang yang keluar di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah dengan dirinya dan hartanya, dan tidak kembali, dirinya tidak kembali alias syahid dan hartanya habis karena berjuang di jalan Allah, baru akan menyamai ma'asal muslimin. Karena inilah amalan-amalan yang sangat dianjurkan, sehingga ada seorang salaf, ya, seorang sahabat ataupun tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Beliau apabila telah masuk 10 hari awal, beliau akan bersungguh-sungguh
dalam segala amalan, ditingkatkan sebesar-besarnya amalan sehingga hampir-hampir dia tidak mampu. Kenapa? Agar jangan sampai terlewatkan 10 hari awal ini, Pak. Dan itulah kita sedang berada di dalamnya. Mari kita tingkatkan amal kita. Amal ada dua, amal ibadah yang bersifat al-qasirah, yang bersifat pribadi kita, manfaatnya hanya kita yang merasakan, seperti sholat, baca Quran, zikir, doa, dan seterusnya. Kemudian ada amalan-amalan yang bersifat al-muta'addiyah, yang menular ke orang lain. Faedah dan keutamaannya inilah amalan-amalan yang paling utama. Walaupun yang pertama juga penting, apalagi jika dia masuk rukun iman ataupun rukun Islam. Tetapi secara umum amalan-amalan yang bersifat muta'addiyah yang efeknya kepada orang lain, maka inilah amalan yang paling cintai oleh Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, la akhruja di hajatin akhin, aku keluar dari masjid untuk memenuhi hajat saudaraku lebih kucintai daripada beriktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau i'tikaf untuk kepentinganku sendiri, aku yang merasakan. Tapi kalau keluar dari masjid, meninggalkan i'tikaf bahkan, tapi untuk memenuhi hajat saudaraku, ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka dalam riwayat Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi, sebaik-baik manusia, siapa dia? Orang yang anfa'ulin nas, yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya salah satu amalan muta'addiyah di awal-awal bulan Zulhijjah adalah apa? Berkorban pada 10 Zulhijjah nanti pada saat hari raya. Berkorban karena manfaatnya untuk diri kita, boleh kita makan, tapi kita juga bagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau bahkan tetangga-tetangga kita, ataupun siapapun yang kita ingin berikan. Itu merupakan amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi juga jangan lupa amalan yang bersifat qasirah seperti puasa, bil khusus ya. Makanya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin pernah membuat satu babu fadli asyam wa ghairuh fi awaili dzulhijjah. Bab disunahkan berpuasa di 10 hari awal dan yang lainnya di bulan Zulhijjah. Tapi puasa hanya sampai tanggal 9, tidak boleh tanggal 10. Tanggal 10 sudah hari raya. Bil khusus minimal tanggal hari Arafah. Kalau dalam hadis itu bukan tanggal standarnya, tapi Yaumul Arafah. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah ditanya, "Su'ilan yaumil arafati." Rasulullah ditanya tentang hari Arafah. "Su'ilan hari Arafah." Maka Rasulullah mengatakan, "Yukaffiru sanatain." Puasa pada hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Hari di mana para hujjaj, para jemaah haji itu sedang melakukan wukuf di Mina. Itu tanggal 9 di sana. Berarti tanggal 9 wukuf di Mina, daripada zuhur, sebelum zuhur sudah datang, dari zuhur mulai sampai maghrib baru mereka melakukan perjalanan ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Nah, saat mereka wukuf di sana, disunahkan orang yang tidak haji dan orang yang tidak haji untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa pada hari itu dapat menjadi sebab terampuninya dosa kita 2 tahun. Sanatul madiyah, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Semoga saya dan antum dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meningkatkan amalan-amalan kita bil khusus di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara amalan juga yang sangat tinggi adalah thalabul ilm, tentunya menuntut ilmu. Sebagaimana pagi hari ini, maka hari ini menuntut ilmunya, hari-hari 10 hari awal ini tidak bisa disamakan nilainya di sisi Allah jika kita lakukan di luar-luar hari-hari ini. Maka beruntunglah kita semuanya. Baik, itu sekedar mukadimah ya, karena bertepatan dengan 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Kita masuk kepada tema kita, bahwa yang berjudul bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang yang hebat. Dalam sirah Nabawiyah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam banyak literatur ya, tentunya rujukan-rujukan dari seluruh kitab-kitab yang bercerita tentang sirah Nabawiyah, perjalanan hidupnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak lahir itu sudah banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya itu semua adalah tarbiyah yang disiapkan oleh Allah untuk Nabi kita. Lahir sebagai orang yang yatim, kemudian habis itu disusukan di Halimah Sa'diyah,
4 tahun baru pulang ke rumah 2 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian siapa yang menjaga, yang mengayomi kakeknya. Ya, setelah itu pindah hanya 2 tahun, pindah ke pamannya Abu Talib. Nah, saat di Halimah Sa'diyah ada satu peristiwa besar, insyiqaqil sadr. Ini dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Dan dari umur 4 tahunan pun Rasulullah sudah biasa menggembalakan kambing. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi sudah biasa mandiri dari semenjak kecil, 4 tahun ma'asal muslim. Hari ini 4 tahun bisa apa kita? Anak kita. TK aja belum, baru TK ya, TK kecil. Kalau SD belum diterima. Ini hari ini kita. Tapi Nabi Muhammad dari umur segitu pun sudah mulai belajar mandiri. Sudah jauh dari belayan ibunya, apalagi bapaknya karena lahir tidak berjumpa, tidak pernah memeluk, tidak pernah melihat wajah bapaknya. Abdullah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Sirah Nabawiyah diterangkan bahwa umur 12 tahun ya, umur 12 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sudah biasa menggembala domba, dalam riwayat 8 tahun bahkan beliau sudah menggembalakan domba sampai 12 tahun. Domba siapa? Dombanya orang-orang Quraisy. Dengan apa? Dengan dibayar beberapa uang. Jadi orang-orang kaya Quraisy. Padahal Rasulullah waktu itu sangat muda. Kenapa? Beliau ingin mandiri, ingin membantu pamannya. Karena pamannya punya anak yang cukup banyak. Maka beliau tidak mau menyusahkan orang lain. Dan ini adalah prinsip hidup yang sangat luar biasa. Hidup mandiri, tidak mau menyusahkan orang lain. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik, jangan menyusahkan orang lain. Ini hebat. Dan itu ternyata disimpulkan kemudian setelah Rasul menjadi Nabi dalam satu kaidah dalam hadis yang sahih, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain, tidak boleh berbuat kemudaratan, dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi kalau nggak bisa berbuat baik, kaful ada, jangan berbuat yang tidak baik. Ini Rasulullah lakukan dari semenjak kecil, subhanallah, yang kemudian menjadi landasan dalam syariat kita. Kemudian pada umur beliau 12 tahun juga, itu adalah tahun pertama Nabi Muhammad SAW sudah mengenal perdagangan yang sudah levelnya internasional. Karena beliau dibawa dari Mekah menuju Syam, yang kemudian ya dalam kisah yang sebenarnya kita sama-sama bahas, kemudian beliau berjumpa dengan seorang rahib, ahli ulamanya orang Nasara, yang kemudian memberikan nasihat akan dikembalikan ke Mekah. Kenapa? Karena ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad telah dilihat semuanya oleh rahib tersebut, dan jika diketahui oleh orang Yahud, ditakutkan Rasulullah akan mengalami masalah yang besar. Kenapa? Karena orang Yahudi ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah terjadi, ma'asal muslimin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pada tadi umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan ya ke wilayah-wilayah Syam ya, dalam perjalanan yang lain. Kemudian umur 17 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi seorang pembisnis yang mandiri. Umur 17 tahunan ya, Nabi Muhammad sudah menjadi pembisnis yang mandiri, berarti umur SMA kelas 2 ataupun kelas 3, sudah menjadi pembisnis yang ulung, yang tangguh, yang sudah dikenal bukan hanya di wilayah Mekah, bahkan sudah dikenal di dunia sana, di luar wilayah Mekah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bekerjasama dengan beberapa pembisnis yang saling menghormati dalam sirah Nabawiyah. Dan perjalanan beliau pada umur 17 sampai 20 tahun sudah menjadi pembisnis senior tingkat regional. Subhanallah. Mitra-mitra kerjanya mengakui bahwa Nabi Muhammad Muhammad muda adalah seorang yang sangat berbakat dalam berbisnis. Seorang yang sangat sudah matang, orang yang sudah punya perhitungan cermat. Tapi sisi lain beliau sangat jujur, tidak pernah bohong dan profesional. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semakin baiklah nama beliau ketika beliau berumur 25 tahun. Karena saat 25 tahun ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merekrut beliau, mengajak beliau bekerja sama
Siapa dia? Seorang wanita yang sangat terkenal ya, konglomeratnya Mekah di zaman itu, wanita yang punya izzah kemuliaan, dari keluarga yang terpelajar, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang kemudian akan menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ya, nama Nabi Muhammad yang sudah dijuluki oleh masyarakat dengan Al-Amin itu membuat penasaran Khadijah radhiyallahu anha. Ya, terdengar kejujurannya, terdengar kehebatannya, kelihayannya dalam berdialog, dalam bernegosiasi, dan kejujurannya dan luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini menarik Khadijah. Sisi lain, Khadijah adalah orang yang terpelajar. Beliau, dari keluarga beliau banyak belajar tentang kitab, yang dimaksud kitab-kitab terdahulu. Karena pamannya Waraqah bin Naufal ya, saudara daripada bapaknya Khadijah radhiyallahu anha, adalah seorang ulama Nasara Arab yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Jadi Injil diterjemahkan di zaman itu, sehingga mereka tahu tentang nabi yang akan datang, dan sifat dan ciri tersebut Khadijah sudah melihatnya, sehingga beliau semakin mantap dan semakin kuat untuk bekerjasama dengan Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk kali yang pertama beliau langsung diberikan diberikan kepercayaan. Hari ini mungkin tingkat manajer, langsung menjadi tingkat manajer, padahal baru pertama kali kerjasama dengan Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Jadi beliau sempat 4 kali ya, sebelum Nabi Muhammad mempersunting Khadijah sebagai istrinya yang pertama, beliau sempat 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Syria, ke Joras, Bahrain, sebelah timur, semenanjung Arab, dan lain sebagainya. Itu yang tercatat dalam sejarah Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam beberapa rujukan bahwa total ekspedisi dagang besar yang pernah dilakukan pada masa mudanya Nabi Muhammad 6 kali. Jadi jadi Rasulullah kecil sudah melakukan perjalanan untuk misi dagang. Itu bukan main-main di zaman itu. Tentunya kita paham rintangannya tidak seperti hari ini. Nggak dibayangkan naik pesawat ya, kali pembisnis kan naik pesawat atau naik helikopter pribadi, atau minimal naik kereta atau mobil. Enggak. Saat itu naik unta dengan risiko yang sangat luar biasa di perjalanan, bukan sehari 2 hari perjalanan dari Mekah ke Syam, tapi dilakukan semua itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sukses, sukses sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga sudah terkenal saat muda menjadi, tadi dikatakan, pembisnis besar, pembisnis yang tangguh yang sudah terkenal, bukan hanya wilayah Mekah, tetapi sudah terdengar ke seluruh wilayah semenanjung Arab atau Jazirah Arab, bahkan sampai ke wilayah Syam, ya, ke Yaman, Basrah, Irak, Yordania, dan seterusnya. Dan beliau totalnya kurang lebih 20 tahun ya, betul-betul fokus ya, betul-betul fokus menjadi seorang pedagang yang hebat sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu adalah khulasah ya, kesimpulan ya dari berbagai macam literatur yang saya kumpulkan, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul telah sukses menjadi seorang pedagang yang hebat. Jadi pedagang yang hebat, yang sosok seorang pemuda yang tidak mau berpangku tangan, mengandalkan ketenaran dari keluarga besarnya, atau mumpung ya, aji mumpung. Enggak, beliau tidak menggunakan aji mumpung, ilmu aji mumpung masih bersama pamannya, tokoh Quraisy yang disegani. Enggak, Rasulullah ingin mandiri. Rasulullah tidak mau menjadi beban bagi siapapun, bahkan kalau bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu sifat karakter Rasulullah dari semenjak kecil, dan ini yang kita tanamkan ya pada generasi muda kita. Jadilah seseorang yang produktif. Rasulullah betul-betul menunjukkan itu kepada kita semua, dan itu tertoreh dalam sejarah, dan sejarah tentunya adalah saksi terbaik
bukti terbaik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kisah singkat tersebut, ma'asyiral muslimin, maka dapat diambil beberapa pelajaran penting yang sangat berharga untuk kita semua. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai prinsip hidup yang sangat hebat dalam hidupnya. Yang tadi sudah disampaikan, beliau tidak mau berpangku tangan, malas-malaskan mengandalkan orang tua atau orang-orang yang menjaga beliau. Tidak, beliau orang yang sangat mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Jadi ketika Rasulullah bersabda, tangan di atas khairu min yadi sufla, lebih baik daripada tangan yang bawah, bukan hanya ngomong, bukan hanya teori. Jadi Rasulullah telah praktekkan itu. Rasulullah telah praktekkan bahkan sebelum menjadi nabi. Jadi bukan hanya teori. Ya, hari ini kan kita banyak berteori. Hari ini kita banyak berteori. Telah dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis, sebaik-baik rezeki yang dimakan itu adalah rezeki yang keluar hasil dari keringatnya sendiri. Itu telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada satu ketika di Madinah, ya, ketika Islam sudah mulai hebat, sudah mulai berjaya, tersebar di era perkembangan di Madinah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah minta ini, minta itu, dikasih. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau. Ya, manis dan hijau. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan sabarkan. Barang siapa yang istighna, dia tidak mau menjadi beban orang lain, maka Allah pun akan cukupkan keperluannya. Maka sahabat mengatakan setelah itu dia tidak pernah minta apapun ya kepada Rasulullah, bahkan setelah di zaman Abu Bakar dan Umar dan Utsman tidak meminta apapun, dia akan dikasih pun tidak mau. Jadi kesan perkataan Rasulullah langsung masuk dalam hati umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak jargoni. Bisa ngomong, bisa ngajari, tapi tidak ngelakoni. Rasulullah sudah mempraktekkan langsung dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan beliau sebelum menjadi suri toladan bagi umat manusia di akhir zaman. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip-prinsip inilah yang perlu kita teladani, ma'asyiral muslimin. Perlu kita tanamkan pada generasi muda. Anak muda harus produktif. Anak muda harus jangan menjadikan beban, harus punya kiprah. Karena anak muda, saat muda itulah kita bisa banyak bergerak. Kesempatan di saat muda, ketika sudah tua menikmati, jangan dibalik. Sudah tua baru mulai, agak repot nanti. Dari muda kita mulai, sehingga saat tua menikmati, kan begitu. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat apa yang menjadi perjalanan hidup Rasulullah adalah proses yang harus dilalui oleh Rasulullah. Jadi setiap manusia itu punya proses kehidupan. Setiap manusia punya proses kehidupan yang tidak sama, sesuai dengan takdir Allah pasti, antara satu dengan yang lain. Tapi proses itu memang harus dilalui, tidak boleh mundur. Maka tidak boleh kita membanding-bandingkan dengan orang lain dalam hidup ini. Karena setiap kita punya jalannya masing-masing. Proses itu masing-masing kita tempuh. Hidup itu adalah pilihan. Nah, hidup itu adalah pilihan, dan setiap pilihan hidup itu punya risiko. Punya risiko. Kalau kita hari ini umat Islam, ya kita dari muda, hidup kita sekarang banyak dalam hayalan. Banyak menghayal. Makanya gampang ditipu oleh bisnis-bisnis online yang tidak jelas itu. Kenapa? Hidup kita banyak hayalan, ingin cepat kaya tapi malas berusaha, sehingga gampang ditipu. Kan begitu, orang yang mudah tertipu kan itu sebabnya sebenarnya, ingin cepat kaya. Dia tidak mau banyak bekerja, yang penting cepat kaya, cepat sukses. Bagaimana caranya? Investasi, walaupun ternyata investasinya bodong. Sehingga apa yang terjadi hari ini? Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ada dipanggil ke polisi, ya, bersama dengan saya ada beberapa kasus, ada 5 kasus hari yang sama. Saya diinterogasi sampai 5 jam, tapi bukan saya ini kasusnya, kasus yang saya ceritakan berbarengan waktu itu. Semua kasusnya adalah penipuan sampai 15 miliar. Ada yang 5 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang cuma berapa ratus juta. Semuanya itu investasi bodong.
Kenapa demikian ma'asal muslimin? Karena hari ini kita hidup, generasi kita ditarbiyah dengan hidup dengan hayalan. Dari mana salah satunya? Media massa, ya, televisi, sinetron dan sebagainya. Kan itu hayalan semua itu kerjanya. Ya, hari ini miskin, tiba-tiba setengah jam berikutnya sudah jadi orang yang sukses. Jadi kita menghayal terus kerjanya. Berandai-andai seandainya nanti ketemu orang yang baik, yang sukses, begitu akhirnya. Ya, tidak sebagaimana fakta. Jadi hari ini hidup kita tidak dengan fakta, tidak dengan kenyataan. Berandai-andai terus sampai kita mati masih berandai-andai. Allahumma musta'an. Umur sudah tinggal sedikit, tidak banyak yang kita bisa berikan kepada keluarga dan umat. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad, dari semenjak kecil sudah menjadi orang yang hebat. Maka hanya pantaslah Nabi Muhammad jadi suri teladan kita memang. Karena proses kehidupannya subhanallah luar biasa. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmahnya adalah apa? Seluruh proses yang dijalani Rasulullah sesungguhnya adalah persiapan yang Allah siapkan untuk Nabi kita. Itulah bagian dari tarbiyah hidupnya Rasul. Artinya, orang yang sukses itu adalah orang yang menjalani proses hidupnya ditarbiyah dari segala sisi. Yatim, ya kan, miskin, jauh dari kasih sayang orang tua, ya kan, hidup bersama kakek dan pamannya dan seterusnya. Ini bagian dari proses kehidupan yang kemudian menggembleng Nabi Muhammad sebagai sosok yang sangat hebat dan tangguh. Subhanallah. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata juga ya, bahwa ternyata juga kemudian hari Islam sangat mengambil peduli sektor ekonomi dari sisi perdagangan. Bahkan kalau kita lihat sejarah Islam, ya, ketika umat Islam sedang hebat, ekonominya bagus, sisi perdagangan juga hebat dikuasai oleh orang-orang Islam. Makanya Islam sangat mengambil peduli sehingga tidak ada satu kitab fikih pun, kitab hadis pun kecuali ada khusus namanya Kitabul Buyu', kitab perdagangan. Jadi kalau kita belajar ilmu agama syariah, belajar fikih, ya belajar hadis dan sebagainya, pasti ada pembahasan khusus secara khusus, ya, secara khusus dan banyak dan begitu banyak bab-babnya tentang Kitabul Buyu', kitab perdagangan. Itu menunjukkan apa? Islam sangat mengambil peduli sisi sektor ini. Karena faktanya sektor inilah yang sangat berpengaruh ma'asal muslimin. Hari ini umat Indonesia susah untuk beli minyak goreng. Kenapa masalahnya? Sektor ini, perdagangan inilah yang tidak beres. Ya kan? Umat Islam dikuasai ekonominya, kenapa? Sektor inilah yang kita kalah. Padahal Islam sudah mencontohkan, Nabi kita sendiri sudah menjalankan itu semuanya. Subhanallah. Maka kuatnya satu negara sektor ini jika baik dan berkembang, tidak dikuasai oleh negara asing. Rasulullah telah mencontohkan, bahkan Rasulullah mengekspan ya perdagangan sampai keluar negeri kemana-mana. Artinya bahwa harus demikianlah umat Islam, harus kuat dari sisi itu, harus hebat, harus hebat. Bahkan ketika Allah Ta'ala bercerita tentang perjuangan Islam, Allah Ta'ala mensifati perjuangan tersebut dengan tijarah lan tabur, dengan perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi sampai begitu Allah menggunakan kalimat perdagangan itu, dagang itu, jual beli itu sebagai kata ganti dari perjuangan dalam Islam. Allah sebutkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Karena berdagang dengan Allah. Tak berdagang manusia bisa rugi, tapi dengan Allah lan tabur, tidak akan pernah merugi. Nah, ketika Allah bercerita tentang ingin memerintahkan kita untuk berjuang di jalan Allah, juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa bi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan?
tunzikum min adabin alim, yang bukan hanya mendapat keuntungan duniawi, tidak, bahkan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Apa syaratnya? Beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah. Sehingga banyak hal-hal istilah-istilah besar dalam Islam Allah sifati dengan perdagangan. Artinya apa? Allah ingin bercerita kepada kita memang sektor ini penting dan melekat pada diri umat Islam. Ya, makanya ada istilah, kalau ingin jadi orang yang sukses dunianya, jangan jadi pegawai. Kalau pegawai, jika dia jujur, susah untuk kaya. Kecuali jika memang ada sebagaimana dalam hadis, ya, walaupun sebagian mengatakan lemah, apabila amanatan menjadi asbaha magnaman, apabila amanah, kedudukan, tanggung jawab menjadi ghanimah, itu lain bab. Dan hari ini itu yang terjadi, ya kan? Kedudukan, jabatan adalah kesempatan untuk mengumpulkan dan meraup keuntungan pribadi dan golongan, bukan amanah. Tapi kalau menurut Islam, seorang yang pemangku tanggung jawab umat dan negara adalah seorang yang sangat amanah. Itulah orang-orang yang dahulu orang lari darinya. Kenapa? Karena berat hitungannya dan hisabnya. Tapi kalau mau jadi orang sukses dunianya, maka berdagang, begitu kurang lebihnya. Ada hadis memang, ya, tetapi hadisnya memang dhaif. Tapi secara realita memang demikian. Mengatakan bahwa perdagangan itu adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi berdagang itu 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dagang. Tetapi dari ilmu hadisnya lemah. Tapi faktanya memang demikian. Kalau mau orang sukses dunia, maka wira swasta. Jangan jadi pejabat, wira swasta. Kita yang mengatur, kita bisa menyesuaikan itu hal tersebut. Dan ternyata ma'asal muslimin, sukses dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa terlupakan dari ditolong dan dibantu dari sektor itu. Kita melihat pertama kali Rasul dianggap menjadi nabi dan rasul, memang Rasul sudah tidak ada waktu lagi untuk berdagang, tapi beliau ditopang, ya, kekuatan dakwahnya oleh siapa? Istrinya yang jadi pemeran terhebat, wanita terhebat di Mekah saat itu, ini Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian ditopang oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman, dan sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang lainnya. Semua mereka adalah orang-orang yang tajir, ya. Tajir dalam bahasa Arab, bukan tajir dalam bahasa orang Jakarta. Tajir kalau orang kita kaya. Tajir artinya apa? Pedagang. Tajir. Wah, hari orang ini tajir banget, artinya orang kaya. Kalau bahasa Arab, tajir artinya apa? Pedagang. Zamannya tujar, dan seluruh sahabat-sahabat yang hebat semuanya tujar. Semuanya pedagang, semua wira swasta, tidak ada yang jadi pejabat, kecuali beberapa saja. Ketika mereka jadi pejabat malah jadi miskin, karena hartanya habis untuk umat, karena mereka paham itu. Mereka walaupun mereka tambah partai, tapi bisa menjadikan negara Islam menjadi negara yang sangat hebat, menjadi kuat, baik ekonominya, baik akidahnya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat di antara orang-orang yang mendampingi Rasulullah, yang saya katakan tadi sebagai seorang tajir ulung, pedagang yang hebat mendampingi Rasulullah. Ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau tidak sempat lagi berdagang. Tapi ilmu dagang itu secara Islam telah disampaikan kepada seluruh sahabat. Maka sahabat yang tetap di jalan ini, orang-orang yang sukses yang kemudian hari banyak membantu perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang kaya dari semenjak beliau hijrah. Tapi ketika datang Islam, beliau habis-habisan untuk Islam. Bahkan ketika berhijrah meninggalkan Makkah ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Nah, salah satu strategi Rasulullah ketika para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah yang pertama kali? Mempersaudarakan. Ini strategi yang sangat luar biasa, dan mempersaudarakan saya itu bahkan mewarisi, walaupun kemudian dicabut mewarisi tersebut karena saudara muslim, ya, tapi tidak seperti saudara kandung yang mewarisi. Nah, beliau Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan pembisnis ulung juga hebat di Madinah. di Madinah.
yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang yang sangat kaya raya, seorang yang kaya raya ya, yang punya perkebunan yang hebat. Beliau mengatakan kepada saudaranya yang baru dibersaudarakan oleh Rasulullah, sama-sama satu level, orang kaya dengan orang kaya begitu, sehingga tidak jomplang, faham satu level. Apa kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman? Ya Abdurrahman, aku ini orang kaya di sini, alhamdulillah dengan izin Allah. Akan kubagi kekayaanku menjadi dua, sebagian untuk 50% untukku, 50% untukmu. Ada nggak bapak-bapak hari ini orang kaya begini? Ada insya Allah, tapi jarang. Insya Allah masih ada, tapi jarang. Kemudian saya punya istri beberapa. Lihat yang paling kau sukai. Kalau kau suka aku cerai, nanti kalau selesai iddah kau nikahi. Kurang apa lagi, subhanallah, ya kan? Dikasih semuanya. Tapi Abdurrahman bin sahabat orang Madinah ini orang yang dermawan tanpa mikir ya. Kalau udah ngasih udah tutup mata. Nggak pernah ngasih diambil lagi, nggak ada kisah itu zaman sahabat. Ya, tidak seperti hari ini. Nah, kemudian sahabat Ahlu Madinah juga orang yang istighna, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Nggak pernah minta dan nggak ya tadi haji mumpung dikasih, enggak. Menjaga kehormatan dirinya, apa katakan la jazakallah khair, tidak. Semoga Allah membalas apa yang kau niatkan wahai saudaraku, tapi dullani ala suq. Tunjukkan di mana pasar Madinah. Tunjukkan pasar Madinah, langsung di sana diantar, sampai di sana dilihat-lihat. Langsung namanya orang yang sudah terlatih ya dari semenjak lama, baru melihat saja udah tahu apa yang harus dilakukan. Subhanallah. Dia melihat di sana itu penyewaan di zaman itu di Madinah saat di awal-awal Islam, penyewaan lapak di pasar mahal sekali. Dia melihat, wah ini celah ini celah, dia menggunakan celah sebaik mungkin, hebat ya. Kemudian ternyata dia datang langsung kepada saudaranya yang Ahlu Madinah, maka bernegolah di sana. Wahai teman, kita lihat nih pasar di kita ini mahal nih, dan yang punya rata-rata banyak orang Yahudi di awal-awal. Anda kan banyak duit, kita beli tanah di sekitar situ. Maksudnya gimana? Kau yang beli tanah, saya yang akan mengelola. Jadi bagi hasil namanya mudharabah. Ini dilakukan langsung oleh Abdurrahman bin Auf. Dan betul dibeli, kemudian beliau petak-petak tanah tersebut dan disewakan bil khusus untuk orang-orang Islam Ahlu Madinah. Dan kemudian inilah prinsipnya para sahabat. Ketika dia ingin berbisnis, bukan ingin dirinya sing kaya, tapi ingin sama-sama, yuk kita kaya bareng-bareng. Yuk kita menikmati bareng-bareng. Ini hebat ma'asal muslim. Ini luar biasa sifat ini. Itulah Abdurrahman bin Auf. Sehingga dapat menolong apa yang bisnis dia, banyak orang dan banyak kaum muslimin yang merupakan sahabat, yang merupakan saudara sejatinya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya hitungan waktu saja, tidak lama beliau menjadi orang yang sukses dan berkembang, bahkan ya asetnya beliau tidak pernah habis. Beliau keluarkan terus ya, ketika ada kesempatan mengeluarkan harta dikeluarkan terus, ya kan? Tetapi memang Allah sudah takdirkan hartanya semakin banyak dikeluarkan semakin bertambah. Betul kata Rasulullah, anfiq yunfa alaik, berinfaklah engkau, Allah akan berinfak kepadamu. Jangan kau hitung infakmu supaya Allah juga menghitung apa yang Allah berikan kepadamu. Ini keyakinan ma'asal muslimin. Apalagi kalau kita melihat yang tadi di mukadimah di awal-awal bulan Zulhijjah ini, masya Allah, bagi yang Allah berikan kesempatan harta, jangan banyak hitung. Kalau untuk agama Allah, Allah akan menghitung nanti. Bismillah ya, maka Allah akan gantikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi kayak begini ya, berkorban harus beramal supaya kita banyak membantu saudara-saudara kita secara ekonomi, memudahkan kehidupan mereka. Kenapa seperti itu Abdurrahman begitu mudah berinfak dan berbagi kepada orang lain? Karena misinya beliau menjadi pedagang bukan untuk kaya diri sendiri, tetapi untuk membantu perjuangan Islam. Itu misinya. Itu berbeda dengan kita. Jadi itu misi, itulah yang menguatkan beliau. Dan Allah jaga dengan hal tersebut, sehingga banyak peperangan-peperangan ya, yang beliaulah salah satunya yang ikut memberikan perbekalan ya, seperti dalam perang Tabuk dan sebagainya. Banyak ya orang-orang dalam perang Tabuk perang yang terbesar dalam kehidupan Rasulullah di akhir hayatnya Rasulullah.
Banyak orang-orang miskin yang memang tidak habis waktunya untuk berjuang, nggak sempat mikirin dunia. Mereka nangis di malam hari minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin berjuang bersama Rasulullah. Ini perjuangan yang berat, yang jauh ke wilayah Romawi, ya, dari Madinah menuju ke wilayah Syam. Mereka tidak punya apa-apa, mereka nangis kepada Allah. Ternyata apa? Allah berikan hal tersebut pemahaman kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Maka Abdurrahman bin Auf paham itu. Beliau menginfakkan hartanya begitu banyak untuk perjuangan itu. Luar biasa. Kemudian kita lihat orang yang mendampingi Rasulullah adalah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, manusia termulia nomor 3 setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar, Umar, baru Utsman bin Affan. Beliau digelari sebagai Dzunurain, orang yang punya 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah nikah dengan 2 putrinya Rasulullah SAW, tapi semuanya meninggal dunia. Beliau orang yang sangat hebat. Beliau juga sama dengan Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat luar biasa lihai dalam berdagang dan jago dalam bernegosiasi. Ada satu kisah yang sangat luar biasa yang kehebatannya beliau terasa sampai hari ini adalah apa? Di awal-awal Islam, sumber air minum zaman itu adalah sumur. Jadi orang punya sumur itu pasti kaya. Di zaman itu orang punya sumur pasti kaya, karena kita paham negara Arab sampai hari ini kan susah air. Maka orang punya sumur berarti orang yang kaya, dan rata-rata yang punya adalah orang Yahudi. Sehingga orang Islam agak mengeluh, kenapa mencari air minum itu susah dan mahal harganya. Maka sahabat bercerita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah setelah mendengar cerita sahabat, beliau datang ke salah seorang Yahudi yang punya sumur yang memang kualitas airnya bagus, dan Rasulullah suka dengan airnya. Akan dibeli dengan sekian ribu, sekian banyak pohon korma. Tapi dia tidak mau. Karena orang Yahudi punya misi juga, memang sengaja ingin menyusahkan orang Islam. Karena saat itu ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, Madinah itu dikuasai secara ekonomi dan politik oleh siapa? Orang Yahudi. Jadi Yahudi menguasai itu. Kemudian setelah Rasulullah datang, ternyata tidak diterima negosiasinya Rasulullah oleh si Yahudi tersebut. Nggak mau, saya punya air. Kalau air kan memang jarang orang punya. Kalau kurma mah kebanyakan punya orang. Saya punya air, saya nggak mau dibeli. Dia kan, saya tidak mau dibeli. Maka hal tersebut ternyata risaunya Rasulullah nyambung terdengarlah oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, kita sudah paham, seorang yang sangat luar biasa, langsung datang, ya. Punya misi beliau, misinya bukan untuk kaya, itu ingat. Sehingga Allah mudahkan, misinya bukan untuk kaya, misinya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk umat, untuk mendukung perjuangan Rasul dalam Islam. Maka atas misi itu beliau datang ke orang Yahudi. Bernegosiasi cukup lama, akhirnya orang Yahudi, ya sudah, saya jual dengan harga yang sangat mahal, tapi nggak semua sumurnya, nggak semua air, separuh doang. Jadi jual sumur coba separuh, bagaimana caranya? Satu hari itu 2 hari. Jadi hari Senin dan Selasa orang Yahud, ya, Rabu dan Kamis orang, yaitu Utsman bin Affan. Nah, saat giliran orang Yahud, orang yang datang ke situ akan harus mengambil air dan bayar dengan harga yang mahal. Nah, itu terjadi. Kemudian setelah datang dirinya Utsman bin Affan, beliau membuat iklan kepada penduduk Madinah, orang Islam. Wahai penduduk Madinah, silahkan hari ini ngambil air di sumurku karena giliranku nih. Sebanyak-banyaknya, free, gratis. Subhanallah. Itu terus berjalan. Apa yang terjadi ketika datang gilirannya orang Yahud? Nggak ada yang ngambil air jadi sedikit. Lama-lama orang Yahudi, waduh, bisa bangkrut saya ini, lebih bisa saya jual aja kalau begitu. Akhirnya dijual oleh Yahudi kepada Utsman bin Affan dengan sekian ribu dinar, dan diambil. Kemudian oleh Utsman bin Affan, apa yang terjadi? Bukan untuk dia jadi kaya juga. Sekarang gue jadi orang kaya, ini enggak. Belum infakkan, wakafkan untuk umat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari situ dikelola dengan baik. Apa yang terjadi kemudian? Dari pengelolaan wakaf sumur tersebut bisa beli sekitarnya pohon kebun korma. Terus kebun korma sampai hari ini masih ada. Kebun korma tersebut sampai hari ini masih ada. Jadi pohon korma tersebut di zaman Turki Utsmani dikelola dengan baik, sangat baik. Kemudian setelah datang kerajaan Saudi Arabia ditambah lagi karena sudah hartanya sudah banyak.
Bahkan hasil dari korma tersebut sebagian disimpan di bank. Jadi rekening tertua yang pernah ada di dunia adalah rekening siapa? Utsman bin Affan sampai hari ini. Ya, 50% dari hasil pohon korma tersebut yang sekian ribu sudah antara yatim piatu miskin, para janda dan seterusnya. Sebagian disimpan. Nah, setelah dari yang disimpan itu kemudian beli tanah di Markaziyah di wilayah Madinah, tanah wilayah elit di sana, dan dibangun 2 hotel yang sangat besar. Dari hasil hotel tersebut dikembalikan juga ke umat. Subhanallah. Itulah Utsman bin Affan, harta barokah. Umurnya beliau tidak lama, masalah muslimin, tidak sampai 100 tahun, tapi pahalanya mengalir ke beliau sampai hari. Kenapa? Karena ketika beliau berdagang, misi dan visinya adalah bukan untuk jadi kaya dirinya sendiri, tapi untuk membantu perjuangan Islam. Kita akan beri dia, masalah muslimin, kita rubah, kita punya bisnis kita. Setiap kita yang punya bisnis kita rubah. Saya bisnis hari ini untuk membantu perjuangan Islam, akan berbeda nanti, coba. Dan barokahnya pun akan beda. Barokahnya pun akan berbeda kita rasakan, dan itu menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang sahabat lagi ya, dengan waktu yang mepet, yang sangat luar biasa juga. Seorang, kalau hari ini kita namakan broker ulung lah. Jadi broker itu boleh dalam Islam, namanya simsar. Dalam kaidah fikih Islami, yang penting tidak menzalimi, boleh. Rasulullah bahkan punya sahabat yang sangat-sangat mahir, namanya Urwah Al-Bariki, yang dikenal dengan broker simsari, ya, orang yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Dalam riwayat hadis yang sahih, satu ketika Rasulullah SAW ingin membeli kambing, kambing mungkin untuk korban atau untuk yang lainnya, tidak diterangkan dalam hadis. Intinya beliau meminta seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki diberikan, baik sahabatku, tolong belikan kambing dengan 1 dinar. 1 dinar itu uang emas, dapat 1 kambing. Kemudian Urwah Al-Bariki tersebut datang ke pasar, karena kambing baru datang dari luar kota, ya datang. Maka dilihat-lihatnya apa yang terjadi. Dengan 1 dinar, harganya itu 1 kambing itu 1 dinar di sana. Tetapi beliau mampu bernegosiasi, 1 dinar dapat 2 kambing. Itu Urwah Al-Bariki. Hebat ya, sangat luar biasa. Negosiasi itu begitu hebat. Yang penting saling ridho, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Dibawalah 2 kambing. Dalam perjalanan pulang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan salah seorang sahabatnya Rasul yang ingin beli kambing juga. Ditanya, "Loh, kambing kamu kok 2?" "Iya, sebenarnya 1 saya diberikan Rasulullah, tapi dia berdua. Kamu mau beli?" "Mau." Dia 1 dinar. "Oke." Maka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, amanahmu, tugasku telah kujalankan. Kamu tadi ngasih aku 1 dinar untuk beli 1 kambing. Ini kambingmu ya Rasulullah, dan ini uang 1 dinar untukmu ya Rasulullah." Itu namanya broker yang baik, ya. Jadi dijual karena nggak ada kesepakatan awalnya. Kalau kita hari ini kan nggak, ini ya Rasul. Kalau kita hari ini kambingnya Rasulullah, yang 1 dinar diumpetin. Bilangnya bahkan saya nombok tadi ya Rasul, karena harganya mahal, ternyata nggak kayak biasanya. Kenapa? Karena ada penyakit sekarang. Ya, penyakit kaki dan mulut itu, ya kan. Jadi dinaikkan harganya. Ini kalau kita hari ini, itu nggak boleh, itu haram. Itu haram. Kecuali kalau pemiliknya bilang, yang punya uang, "Saya kasih 1 dinar, kamu belikan terserah, kalau ada lebih untuk kamu." Itu terserah kita. Tapi ini enggak. Tolong belikan 1 kambing 1 dinar. Ya sudah, Rasulullah dibelikan hal tersebut, ternyata untung 1 dinar juga kembali dikasih kepada Rasulullah. Maka Rasulullah senang dan didoakan barokah hidupnya, barokah hartanya, barokah bisnisnya, sehingga dikatakan, Rasulullah mengatakan, "Fakana lawish taraturaba larabbaha fihi." Ini orang nih, Urwah Al-Bariki ini, jika dia berbisnis, dia di jalan ngambil tanah saja, bisa untung dia nih orang. Begitu hebat negosiasinya. Inilah orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hebat, yang mereka semua rata-rata adalah pegawai negeri dan pejabat teras, bukan. Dan inilah yang tidak bisa dipungkiri, dakwah itu
didampingi oleh orang-orang seperti itu. Memang para ustadz, para dai, mereka nggak ada waktu untuk berjuang seperti itu. Maka mereka perlu orang-orang yang paham agama, yang tidak bisa berdakwah tapi mereka punya kemampuan dari sektor ini. Maka bantulah mereka. Rubah misi-misi hidup kita. Anda akan merasakan barokah yang berbeda insyaallah taala. Dan itulah seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak. Beliau seorang ulama yang hebat, ilmunya masya Allah. Muridnya juga banyak, tapi beliau masih berdagang. Ini banyak ulama-ulama yang berdagang, tapi berdagangnya mereka punya misi, bukan untuk diri kaya, bukan untuk dirinya. Sehingga terkenal dari kalimat beliau ketika bertemu dengan salah seorang ya sahabatnya, laulaka wa ashabuk mattajartu, kalau bukan karena engkau dan teman-temanmu wahai syekh, aku nggak mau berdagang. Jadi Abdullah bin Mubarak ini melihat, karena Allah kasih kemampuan beliau menjadi seorang pedagang ulung, beliau melihat banyak alim ulama yang habis waktunya untuk berjuang, habis waktunya untuk mengajar umat, nggak ada waktu lagi untuk cari dunia, karena begitulah tuntutannya. Beliau berpikir, wah kasihan ini. Kalau umat kan banyak tidak paham, beliau yang paham, karena beliau juga ulama, beliau juga berdakwah, dan beliau punya kemampuan itu. Maka beliau berdagang, dan setiap ada hasil, beliau bagi rata antara beliau dengan teman-temannya. Beliau datang ke sana. Wahai fulan, wahai saudaraku, ini rezeki dari Allah melalui aku. Wala tuzaki ilallah, jangan kau puji kedatangan rezeki ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abdullah bin Umar, sehingga barokahlah hidupnya ma'asal muslimin. Nah, orang Islam harus begitu, harus berubah visi misinya, bukan hanya untuk kaya. Kalau mau kaya bersama ya, bersama dengan yang lain, tapi untuk membantu perjuangan Islam. Wallahi lazim, demi Allah kita akan mendapatkan barokah itu. Yang terakhir, berdagangnya Rasulullah dan para sahabat dan yang lainnya tadi sudah dikatakan ya, cuma ini mempertegas menjadi poin tersendiri sebenarnya, bukan semata-mata untuk menjadi kaya, tapi sebagai wasilah untuk perjuangan. Dan Indonesia adalah di antara negara yang menjadi bukti itu, bahwa Indonesia dapat mayoritas menjadi orang Islam ya, bahkan sempat sampai 90% menjadi orang Islam, disebarkan bukan dengan pedang tapi melalui sektor perdagangan, melalui tijarah. Jadi para dai-dai di zaman dulu datang ke Indonesia, sebagian datang ke Cina juga di sana. Mereka berdagang, tapi dagang bukan tujuan, dagang bukan maksud, dagang hanya kendaraan, hanya wasilah. Dengan perdagangan mereka bisa bermuamalah, bermasyarah. Orang melihat bagaimana muasyarah umat Islam saat itu, sehingga orang tertarik. Mereka jujur ya, seperti Rasulullah mengatakan, barang siapa yang jujur barokah. Maka kalau orang jual beli harus jujur. Yang dijual itu barangnya apa, harus jujur, nggak boleh enggak. Rasulullah kan pernah suatu ketika beliau belusukan ke pasar, melihat ada tumpukan makanan, jual makanan. Rasulullah agak curiga, ada aneh nih, kok yang bagus-bagus semua, nggak ada jelek satupun. Maka beliau langsung masukkan sebagai pemimpin untuk mengontrol kejujuran umatnya, tangannya ke dalam makanan tersebut. Dipegang, ditanya, ini apa ini wahai saudaraku, kok basah di bawah, kok buruk, nggak seperti yang di atas. Harusnya kau terangkan benda ini ketika kamu jual. Barang siapa yang menerangkan benda yang dijual itu, maka barokah. Kalau enggak, maka akan hilang barokahnya, walaupun dohirnya banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan hadis yang terkenal, man ghassa falaysa minna, barang siapa yang berkhianat, barang siapa yang berbohong dalam transaksi jual beli, maka bukan dari golonganku. Maka bukan dari golonganku. Dan ini ma'asal muslimin dilihat oleh manusia. Maka ketika para dai-dai awal-awal dahulu yang datang ke negara Indonesia dan juga beberapa negara yang lain, melihat itu mereka, wah, orang Islam kalau berdagang luar biasa, nggak pelit. Jadi orang Islam itu salah satu ciri dalam hadis itu, orang mukmin itu tidak pelit dalam berdagang. Ketika bertransaksi 1.000 aja bisa setengah jam negonya. Kalau mereka enggak, Bapak maunya berapa? Ini harganya sebenarnya 20.000, Pak. Bapak punya uang berapa? Tanya mau enggak, Pak? Kalau 15.000. Oh, enggak bisa nih, harganya 20.000. Tapi saya enggak punya. Ya sudah, kalau kita ambil. Luar biasa orang-orang seperti ini. Nah, mudah mereka, tidak pelit. Inilah hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat. Sehingga apa, masalah muslimin, sektor perdagangan menjadi wasilah untuk mengembangkan Islam. Maka Indonesia menjadi mayoritas. Kenapa? Dari para dai-dai yang mereka berdagang. Bukan dagang menjadi maksud,
Mereka berdakwah sambil berdagang, bukan berdagang sambil berdakwah. Jangan dibalik. Jadi dakwah sebagai wasilah, sambilan supaya tidak memberatkan orang lain, supaya tidak begini kita berdakwah. Bisa menghidupi dirinya dan bisa menjadi wasilah untuk berdakwah. Mereka melalui berdakwah tersebut. Dan itu yang terjadi maksud muslim di negara kita Indonesia. Kemudianlah orang-orang simpati ya, kemudian mereka masuk Islam. Nah, hal ini 360 derajat kalau kita lihat dengan kehidupan orang Islam. Ya kita bicara orang kita lah. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita ini kalau mau beli itu agak malas ke orang pribumi asli yang muslim. Kita datang, assalamualaikum, salam, dari apa? Nggak ada. Dilihat aja nggak waktu jawab. Apalagi senyum, apalagi dikasih minuman mineral. Tapi maaf kalau kita datang ke teman-teman sebelah. Masya Allah Pak, Masya Allah. Kadang-kadang Masya Allah Pak Haji, Masya Allah selamat datang Pak Haji. Lama nggak ketemu, padahal baru sekali datang. Lama nggak ketemu, dikasih air, cari apa yang bisa dibantu Pak Haji, begitu kan? Cari-cari ini, waduh saya nggak ada di sini, tapi ada teman saya di tetangga, diantar dia. Masya Allah. Kalau ada barang dibawahkan, dinaikkan ke mobil atau ke motor kita. Siapa yang tidak senang ma'asyiral muslimin? Ini fakta di lapangan. Dan ini tantangan bagi kita semuanya. Padahal yang punya ini semua dulu adalah orang Islam. Maka Nabi Muhammad telah mencontohkan semua. Para sahabatnya telah mengambil semua ilmu dari Rasulullah dan mengamalkan kehidupan mereka, maka menjadi orang sukses dunia dan sukses dalam dakwah dan agamanya. Demikian ya, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menambah ilmu, menambah motivasi dan semangat kita semuanya untuk kebaikan kita dan kebaikan Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga yang apa yang disampaikan oleh guru kita dapat